Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat, dilancarkan pekerjaan, aktivitas maupun usahanya. Amin. Ya, pada video kali ini saya mau mengajak teman-teman menyaksikan gitu ya, protes netizen atau kritik balik netizen terhadap gitu ya, statement dari host Total Politik yang mengatakan bahwa korupsi itu nggak apa-apa asal semua happy. Saya juga aneh dengan statement ini gitu ya. Kok bisa-bisanya orang mengeluarkan sebuah gagasan atau sebuah ide gitu ya, dengan premis gitu ya, dengan ide di mana korupsi nggak apa-apa asal semua happy. Nggak tahu ini tujuan statement ini tuh apa gitu ya teman-teman. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Bupati yang nggak berasal dari dinasti juga banyak yang nyungsep, banyak yang bajingan juga gitu. Ada yang salah sama logika berpikir lu. Apa yang salah logika berpikir dia? Coba. Lu bilang semua orang bisa korup, betul. Iya ya. Tapi kita juga tahu ketika ada dinasti politik itu salah satu indikasi korupsi terjadi. Semua orang bisa korup, betul. Tapi kalau lu ngelihat ada sesuatu yang secara historical membuktikan bahwa ada tindakan korupsi, harusnya kan tidak dibiarkan terjadi dong. Secara historis kita ngeliat sesuatu terjadi berulang-ulang dan itu adalah indikator kejahatan. Ketika indikator jahatannya begitu nyata dan abis itu dibiarkan, kan tetap salah. Apakah generasi, apakah dinasti itu yang udah kepilih lagi semuanya korup? Kan enggak juga. Oh, be careful with what you're saying. Enggak kalau misalnya be careful what you're saying. Oke. Misalnya kan kalau dinasti yang lain kan belum tentu, Bang. Iya, oke. Dan apakah waktu itu setelah itu anaknya juga? Tapi kita balikin ke pertanyaan gua. Lu pakai contoh gua. Iya, oke. Misalnya. Gua mimpin Comika, tapi gua korup. Kalau gue korup, terus anak gue, lu masih berpikir hal yang sama? Anak gue masih cocok? Oh enggak. Oke. Tergantung karyawan lo kan. Oh ternyata bajingan nih keluarga Panji ini bajingan. Tapi kalau bajingan semua happy gimana? Maksudnya? Ya korup tapi semua happy. Nah itu yang gue juga itu yang sering terjadi. Masalahnya gimana? Ya, kalau teman-teman perhatikan tadi secara spontan bagaimana Panji berekspresi gitu ya teman-teman, itu sepertinya menunjukkan bahwa dia tidak habis pikir gitu ya dengan statement-statement dan pertanyaan dari host Total Politik gitu ya teman-teman. Apalagi ketika mengatakan bahwa korupsi asal semua happy. Ya ini menurut saya nggak tahu gagasan yang ditampung atau direferensikan pada kasus mana. Karena kalau ada korupsi, yang happy ya yang korupsi dan yang kebagian uang korupsi. Rakyat gitu ya secara umum, secara luas yang nggak mungkin happy karena mereka tidak memperoleh hak yang harusnya mereka dapatkan. Misalnya jalan yang bagus, ya pendidikan gitu, kesehatan, karena uangnya dikorupsi. Jadi bagaimana mungkin ada premis, ada gagasan yang mengatakan korupsi asal semua happy. Saya sebut ini adalah sebuah statement yang sangat konyol dari host Total Politik ya teman-teman. Kita lanjutkan videonya. Gimana kalau korup tapi semua happy? Itu pemikiran dari mana? Nah itu dia. Kalau yang ditanya oknum pejabat, ya pasti happy. Orang mereka yang nikmatin duitnya. Coba tanya rakyat yang hidupnya level nasi kucing. Udah nyari duit susah, semua aspek kehidupan dikenain pajak. Gaji kena pajak, mau makan juga kena pajak, kendaraan juga ada pajaknya. Cuma kentut aja belum dipajakin ini. Dan sekarang pajak itu yang dikorupsi sama oknum pejabat konslet. Terus ada yang ngomong nggak apa korup asal semua happy. Pertanyaannya, apakah rakyat happy kalau pajak mereka dikorup? Apakah rakyat happy lihat pejabat pamer kekayaan pakai duit rakyat? Kok bisa selevel host politik ngeluarin pernyataan konslet kayak gini? Ini kan masuk kategori melegalkan korup. Nah, apa korup? Yang penting semua happy. Menormalisasi korupsi. Semua sepakat yang namanya korupsi itu salah. Apapun alasannya. Masa sekarang cuma karena alasan happy tindakan korupsi dimaklumi? Jangan biarkan pola pikir seperti ini berkembang di negara kita. Semua tindakan korupsi tidak bisa dibenarkan apapun alasannya. Kalau dibenarkan berarti korup tapi semua happy. Yakin semua happy.
Emangnya dinasti politik udah pasti bikin miskin? Di tahun 2018, ada penelitian dengan judul Paradoks dari Dinasti Politik dan Kemiskinan di Era Otonomi Daerah yang menunjukkan bahwa wilayah yang memiliki kecenderungan dinasti politik identik dengan kemiskinan. Dengan fakta bahwa 8 dari 12 wilayah yang kecenderungan dinasti politik merupakan area miskin dan menjadi rekor atas ketidakmerataannya distribusi pendapatan. Kasarnya yang happy ya happy banget, tapi yang melarat juga melarat banget. Hal ini menunjukkan meskipun GDP yang tergolong tinggi, namun tingkat kemiskinan juga tinggi. Nih lo harus tahu soal indeks gini. Indeks ini menunjukkan tingginya tingkat ketimpangan pendapatan di suatu wilayah. Makin tinggi nilainya, maka makin tinggi juga kesenjangannya. Dan kamu tahu nggak wilayah di Indonesia dengan ketimpangan tertinggi? Menurut BPS tahun 2023, wilayah di Indonesia dengan ketimpangan tertinggi adalah DI Yogyakarta dengan nilai 0,453 dengan model pemerintahan daerah yang kamu tahu lah ya. Jadi gimana? Yakin semua happy? Lagi rame politik dinasti, human rights, dan Asian value. Bagi gue politik dinasti yang dalam tanda kutip dapat diterima, contohnya adalah Megawati Soekarnoputri dan Ilham Habibie yang baru saja mendapatkan rekomendasi dari Partai Nasdem untuk maju di Pilgub Jabar 2024. Megawati Soekarnoputri memulai karir politiknya sebagai wakil ketua DPC PDI Jakarta Pusat, belum PDIP pada saat itu. Jadi PDI merupakan partai hasil fusi partai-partai nasionalis era Orde Baru, di mana pemerintahan Orde Baru pada saat itu membentuk partai PDI untuk menghapus pengaruh ideologis dari Soekarno. Butuh puluhan tahun bagi Megawati Soekarnoputri untuk bisa mentransformasi PDI yang kemudian menjadi PDI Perjuangan yang akhirnya menjadi Partai Soekarnois. Ilham Habibie mencalonkan diri sebagai calon gubernur atau wakil gubernur di Pilgub Jabar 2024 tanpa menggunakan pengaruh aktif atau kekuasaan aktif dari ayahnya yang merupakan Presiden ketiga Republik Indonesia, B.J. Habibie. Bagi gue, orang-orang seperti Megawati dan Ilham Habibie pantas saja punya keinginan, punya cita-cita sebagai presiden karena hidup dari keluarga yang punya garis darah dan garis keturunan di politik. Sebagaimana misal pengusaha-pengusaha, biasanya anaknya juga punya mimpi untuk jadi pengusaha. Sebagaimana kita ketahui saat ini, misal Jan Etes. Jan Etes tinggal di istana sejak kecil, sehingga ketika ditanya apa cita-citanya, jawaban dia adalah menjadi seorang presiden. Nah, apa salah dari politik dinasti? Politik dinasti ini menjadi salah ketika garis keturunan ini akhirnya menjadi justifikasi untuk bapaknya atau ibunya menggunakan kekuasaan yang aktif saat ini untuk mempermulus jalan dari anaknya mendapatkan kekuasaan. Dan itu yang dilakukan oleh Jokowi dan keluarganya. Guys, tahu gak sih, ada sebuah negara yang ngakunya negara demokrasi, padahal semua kendali ada di tangan tirani. Di negara ini, penguasa-penguasa selalu bilang bahwa apa yang mereka lakukan itu untuk kepentingan rakyat, padahal kenyataannya mereka hanya memperkaya diri sendiri dan memberi makan perut mereka sendiri. Boro-boro mikirin rakyat, boro-boro mikirin kemajuan negara kayak yang mereka kampanyein, ya hal-hal yang mereka lakukan itu untuk memperkaya golongannya sendiri. Rakyat-rakyatnya sengaja dibuat untuk tetap bodoh, untuk melancarkan akal bulus mereka. Ya, karena kalau bodoh mudah diperalat. Karena kalau bodoh mudah diiming-imingi sesuatu. Sebagian rakyatnya benar-benar bodoh, mungkin. Dan sebagiannya lagi sebenarnya udah sadar. Tapi memilih untuk tutup mata demi mendapatkan bagian. Padahal rakyat-rakyat bodoh ini tuh gak sadar bahwa bagian yang mereka dapatkan itu cuma setetes dari apa yang sudah direncanakan untuk diambil sama si pintar. Miris, udah merdeka tapi nyatanya dijajah lebih buas lagi di negara sendiri oleh oligarki. Rakyat diperalat, dijadikan pion dalam permainan besar mereka yang licik dan tidak adil. Mereka bikin lapisan-lapisan birokrasi yang rumit untuk menutupi tindakan korupsi, kolusi, nepotisme, dan ketidakadilan lain yang terjadi. Supaya seakan-akan ini untuk rakyat. Bicara tentang hukum dan keadilan di negara ini, sayangnya hukum justru ada di pihak mereka. Hukum justru dijadikan alat untuk melegitimasi kekuasaan dan untuk menindas oposisi, menindas mereka yang lemah, dan menindas mereka yang kritis. Agak familiar nggak sama negaranya? Harusnya sih enggak, karena ini adalah sebuah negara fiksi dari bukunya Bang Tere yang berjudul Teruslah Bodoh Jangan Pintar. Sumpah baca deh guys, cobain baca.
Human rights. Jujur malu, sumpah gue dengernya. Dinasti politik tuh human rights. Ya Allah. Maaf, tapi itu bener-bener hal terbodoh yang pernah gue denger. Human rights tuh apa sih? Kayak misalnya kita bisa tinggal di Indonesia, mendapatkan pendidikan yang benar, mendapatkan udara yang bersih, mendapat air bersih, itu human rights. Mendapatkan rasa aman, bisa beribadah dengan tenang, mendapatkan hak yang sama di mata hukum, dan masih banyak lagi. Tapi bukan dinasti politik. Astagfirullah. Ini benar-benar sangat disayangkan, dan apalagi ini keluar kata-katanya dari host channel politik. Yang mana seharusnya mereka tuh lebih paham politik. Ini berarti udah parah banget sih. Karena menormalisasi dinasti politik, menormalisasi KKN. Ini pemikiran yang bahaya banget sih. Aduh, semoga teman-teman gak ada yang mikir kayak gitu ya. Jangan ada yang mikir kalau gak apa-apa dinasti politik, yang penting kompeten. Ya bukan kayak gitu anjir. Dinasti politik itu udah pasti mempertahankan powernya, kekuasaannya ya untuk dia dan keluarganya aja. Semua keluarganya yang ngatur gitu. Gak ada yang bisa mengkoreksi, gak ada yang bisa mengawasi. Emang selain keluarganya gak ada yang kompeten gitu? Sorry ya, gue jadi marah-marah. Tapi menurut kalian mengenai dinasti politik itu, apakah human rights? Apakah Asian value? What the hell? Asian value yang mana? Kekeluargaan gitu. Jadi semua harus keluarga yang megang. Kalau mau dinasti ya udah ganti aja nih negara jadi monarki. Ya itu teman-teman, kita sudah menyimak keberatan netizen atas statement daripada host Total Politik yang mengatakan bahwa korupsi asal semua happy, dinasti politik enggak apa-apa karena itu adalah hak asasi, dan ini dianggap netizen sebagai sebuah pernyataan yang bodoh. Tadi kita dengar bagaimana netizen geram gitu ya. Ini diucapkan oleh sebuah channel yang hostnya gitu ya sudah cukup panjang gitu sepak terjangnya dalam membawa atau memandu sebuah acara politik. Bahkan kita mempertanyakan dari mana lahir sebuah ide bahwa korupsi nggak apa-apa asal semua happy. Ini sebuah pemikiran yang ganjil yang tidak pernah kita dengar dimanapun. Ya itu aja teman-teman video kali ini. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Silahkan tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Jangan lupa di like videonya, di subscribe channel ini agar terus berkembang. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.